Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana keadaannya? Baik, ada yang sehat, alhamdulillah. Dan kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bu Arin akan absen terlebih dahulu. Agelio, Agresia, Alfa Revan, Alfa Izi, Amelia Putri, Aprilia Farah, Anlita, Bilgis Koirun, Cening Ayu, Yeno Ayu, Dewi Puji, Dimas Editya, Dirga Pratama, Indah Ayu, Khairun Nasruddin, Laisya, Latifatul, Muhammad Heru, Muhammad Rizky Bayu, Nurifa, Nur Ilmi, Prasetyo, Rangga Saputra, Revano, Cindy Octavia, Yoga Aditya, Yoga Sagar, Muhammad Kakak. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi ya, selanjutnya ini merupakan pertemuan kedua dari materi yang sebelumnya. Kalau kita kemarin itu membahasnya mengenai apa? Siapa yang masih ingat pertemuan kemarin? Kita membahas mengenai apa, Yoga? Nah, berkenalan dengan masyarakat, yaitu khususnya materi apa? Interaksi sosial. Jadi kita memang masih membahas mengenai interaksi sosial. Siapa yang masih ingat interaksi sosial itu apa? Oh, jadi langsung angkat tangan. Silakan jadi. Menurut Cening, hubungan yang dinamis antara individu dengan individu ataupun individu dengan ya. Jadi memang interaksi pada hakikatnya itu kan manusia itu dinamis, pasti mengalami perkembangan ataupun perubahan ya. Jadi secara hakikatnya manusia akan melakukan interaksi ya. Interaksi sendiri adalah bisa dikatakan selain itu hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Contohnya individu dengan individu, ataupun individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Terus tujuannya interaksi itu ngapain sih? Siapa yang tahu? Tujuan dilakukan interaksi sosial. Tujuan interaksi sosial apa? Siapa yang tahu? Menurut kalian kenapa ya saya interaksi?
melakukan, oh saya butuh teman saya melakukan ketika mau beli barang pasti harus ke penjual. Kenapa? Ayo, kenapa? Apa Remon? Ya, jadi ya poin pentingnya dari interaksi sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan. Memang benar. Jadi mengapa manusia melakukan interaksi? Karena kebutuhan manusia kan kemarin banyak. Tidak hanya bentuknya barang, tapi juga bentuknya bisa fisik. Ya benar nggak? Bisa rohani, jasmani dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus berinteraksi. Contoh, ketika kamu sakit, kamu harus ngapain berarti? Berobat. Berobat kepada siapa? Dokter. Terus ketemu dokternya bagaimana? Komunikasi. Tanya apa yang ditanya? Sakitnya apa? Terus obatnya apa? Nah itu merupakan contoh sederhana dari interaksi. Contohnya, ya ketika kamu mau memasak makanan, pastinya kamu harus apa yang kamu butuhkan? Apa? Membeli sayuran. Selama ini masak sayuran, benar. Membeli sayuran, di mana belinya? Di pasar bisa, ataupun di mana? Toko ya bisa, ada yang toko swalayan langsung jual sayuran ada. Ya, seperti itu. Jadi ketika kamu beli, ketemunya siapa? Kalau di pasar. Bagaimana kamu cara membelinya? Ya, dengan komunikasi. Tanya apa ke penjualnya? Harganya. Ya kan? Itu komunikasinya. Interaksi nggak jadinya? Interaksi banyak sekali. Contoh, kalian di sekolah. Interaksi nggak? Antar siapa? Teman bisa, guru bisa. Kalau sama teman biasanya apa yang kamu wujud interaksi sama teman apa? Apa? Pelajaran. Tanya pelajaran hari ini. Ya, kalau sama gurunya, contohnya bagaimana? Pelajaran. Tanya. Ya seperti ini. Ya, ini kan merupakan interaksi, membahas suatu pembelajaran yang dilakukan pada saat ini. Ya, jadi interaksi itu selalu dilakukan oleh orang atau manusia. Setiap individu pasti melakukannya. Karena apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan. Benar sekali. Ya. Lanjut. Jadi, untuk materi hari ini, ya, materi hari ini melanjutkan dari materi yang selanjutnya. Kalian sudah mengerjakan LKPD, ya. Selanjutnya apa? Yaitu mempresentasikan, ya, presentasikan dan kalian sebelumnya harus membuat apa? PowerPoint atau video. Gak apa-apa, ya. Sekarang ini kan canggih, kalian lewat HP sebenarnya bisa membuat seperti presentasi, media presentasi, gak ada PowerPoint. Ya, nanti ada kalau ada temenmu yang selain Bu, kemarin malam itu ada yang Bu saya sudah siap dan bentuknya bukan hanya PPT tapi video, ya itu semakin bagus. Ya, dan berharap ya dengan pembelajaran ini, pembelajaran interaksi, kalian dapat memahami interaksi yang ada dalam masyarakat dan mengetahui permasalahan atau kasus-kasus mengenai interaksi. Apalagi di era digital atau di era modern sekarang ini. Menggunakan apa di era modern? HP atau smartphone atau apa? Laptop atau itu nama lainnya adalah apa? Gadget. Apalagi ya sekarang ini kalau kalian lihat lewat gadget, ini aplikasi banyak sekali yang kalian gunakan untuk berinteraksi. Contohnya apa? WA, Instagram, Twitter, Telegram. Terus ini kalau untuk ikan ini kadang biasanya untuk kalau berkelompok
Betul. Jadi baru nanti berada kalian setelah presentasi juga kalian juga mempresentasikan dengan percaya diri hasil dari kalian buat PowerPoint. Habis ini kalian kegiatannya adalah presentasi dan yang presentasi yaitu kelompok 4, 5, dan 6 ya. Kelompok 4, 5, dan 6. Sementara nanti kelompok berapa? Nanti kelompok 4 yang presentasi dan kelompok 1 yang memberi komentar dan membuat pertanyaan. Terus kelompok 5 nanti yang presentasi yang memberi komentar adalah kelompok 2. Dan kelompok 6 yang maju nanti kelompok 6 yang maju yang memberi komentar kelompok 3 dan 7. Jadi ini ya, komentar plus pertanyaan ya. Pada kelompok 4 yang mengomentari nanti kelompok 1, 5, 2 dan kelompok 6, 3 dan 7. Paham? Tapi sebelum itu ya, silakan kalian berkumpul dengan anggota kelompok kalian. Silakan. Jadi karena kalian sudah bertemu dengan anggota kelompoknya ya, jadi untuk presentasi yang maju ke depan itu urutannya ya kita acak. Jadi silakan kelompok 4, 5, 6 maju ke depan dulu untuk menentukan yang presentasi nomor urut 1, 2, 3. Silakan perwakilannya satu orang dulu. Sini. Ayo Bapak Rifat. Ayo kamu Farid. Farid. Pak. Saya sadar. Kok aku bedino maju loh. Orang pokok. Itu aja. Silakan ya. Pukul. Tadi WDW sing dhewe maju. Pertama. Namanya di depan semuanya. 1, 2, 3. WDW sing dhewe maju. 1. Ayo lagi. Ikut aja. Nah, sebelum kalah. Kamu kalah berarti 2. Ya, nomor 2, maju nomor 2. Berarti kita maju ya. 1, 2, 3. Wes. Berarti yang maju adalah kelompok 4, 5, 6 ya. Urut ya dari 1. Jadi silakan untuk kelompok 4 silakan hasil membuat PowerPoint-nya dipresentasikan ke depan. Silakan semuanya anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Kak? Saya Bani siapa? Saya Muhammad. Permasalahan yang kedua dari masyarakat siswa yang tidak menggunakan media yang berlebihan yang menyebabkan kecanduan. Yang lain. Ya. Jadikan aplikasi dari media yang kalian gunakan: Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp. Mengapa masyarakat menggunakan media untuk menjalin interaksi sesama masyarakat, bermain game, dan untuk melihat berita? Merupakan dampak negatif penggunaan media yang berlebihan, kecanduan, malas belajar, susah bergaul, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan media umum? Saat waktu luang atau pembelajaran, saat akhir pekan, saat mau berkomunikasi dengan masyarakat. Bagaimana menurutmu cara penggunaan media yang baik dan bijak di era sekarang? Tidak menonton yang aneh-aneh,
digunakan untuk pembelajaran, mencari informasi yang bermanfaat. Silakan yang mau berkomentar dan yang mau bertanya. Ayo silakan. Tadi kelompok mana? Silakan berdiri nak. Untuk presentasinya tadi lumayan bagus, cuma ada yang kurang yaitu kurang jelas Pak. Pertanyaan, apakah di kalangan remaja sebagian menggunakan media hanya mengikuti temannya saja? Nah, itu. Ayo Maris, damai Maris saja kalau gitu. Tidak, karena ada beberapa yang untuk melihat informasi dari luar. Bagaimana? Bagaimana Cening? Ada yang lain menambahi dari kelompok lainnya? Kelompok satu itu tanya, apakah penggunaan media itu penggunaannya itu tergantung temennya? Ayo siapa yang mau menjawab menambahi ya? Silakan. Ada? Ayo angkat tangan. Kalau tidak, Yoga. Silakan Yoga. Terpengaruh oleh temennya. Tidak. Biasanya kamu inisiatif sendiri apa karena teman? Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Jadi bukan karena pengaruh teman. Bukan. Ya, jadi kalau kalian ketahui ya, sekarang ini kan hampir setiap anak itu punya gadget ataupun ya seperti contoh HP ataupun yang lainnya ya. Jadi kalau kalian menggunakan media, biasanya itu memang ada beberapa pengaruh dari temen. Oh, temennya mau main ini, oh saya tak ikut-ikutan. Ada juga karena dia inisiatif sendiri, karena apa? Dia browsing atau mencari sendiri apa yang menyenangkan yang ada atau disediakan dalam dunia mayanya itu. Jadi dia cari sendiri. Ya, memang ada juga pengaruh, temen itu juga mempengaruhi. Tapi juga inisiatif sendiri juga bisa. Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Tidak? Ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi ya, untuk selanjutnya yaitu yang presentasi adalah kelompok 6. Silakan kelompok 6 maju ke depan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuri. Kami dari kelompok 6 ini mempresentasikan hasil diskusi dan apa permasalahan yang terjadi pada masyarakat setelah keputusan dari masyarakat yang mengkonsumsi media secara berlebihan. Kenapa masyarakat menggunakan media untuk berkomunikasi maupun berinteraksi secara tidak langsung? Sebutkan dampak negatif penggunaan media yang berbeda, membuat seseorang menjadi penyendiri, susah bergaul, kurangnya sosialisasi dengan lingkungan, serta tergantikannya ke lingkungan sosial. Kapan waktu yang dilakukan untuk menggunakan
saat menemukan soal yang susah saat belajar, saat ingin mengetahui kabar saudara yang jauh, ketika ingin menggunakan pembelajaran dengan buku. Bagaimana menurutmu cara penggunaan media yang baik dan bijak di masyarakat sebagai media pembelajaran mencari informasi yang bermanfaat dan dikatakan media sebagai referensi? Sekian dari kami, ada yang bertanya? Silakan yang bertanya dari kelompok mana dulu? Silakan kelompok 3. Berdiri. Ya. Suaranya kurang jelas. Terus Pertanyaannya bagaimana cara kita mengatasi agar tidak ketergantungan pada media sosial? pertanyaan bagaimana cara agar tidak ketergantungan dengan media sosial. Cari, ayo bareng. Silakan. Mengurangi penggunaan media sosial. Mengurangi penggunaan media sosial. Itu. Ayo dari kelompok yang lain ya. Dari kelompok yang lain silakan menambahi. Dari kelompok 3 itu tanya bagaimana cara mengurangi penggunaan media sosial ya. Bagaimana cara mengurangi? Siapa yang bisa? Kelompok 1, 2, 4, 5, 6. Bagaimana cara mengurangi penggunaan media sosial? Ada yang tahu melakukan apa? Selain melihat. Oh, dari kelompok 2, silakan. Apa? Berdiri nak. Silakan berdiri. Apa dia? Membaca buku. Selain itu, digunakan untuk belajar. Ada lagi cara mengurangi aktivitas biar kamu itu tidak tergantung pada media saja. Ada tadi teman-temanmu, yaitu apa? Digunakan untuk membaca buku, terus digunakan untuk belajar. Selain itu apa lagi? Ada yang bisa menambahi? Ayo, digunakan apa ketimbang media sosial kamu lihat? Ada yang bisa? Bisa? Tidak ada? Ya, jadi dari kelompok 2 baru nambahi selain untuk belajar, membaca buku, silakan melakukan aktivitas apa? Hobimu, melakukan apa yang kamu suka. Hobi, ya itu. Jadi kalau kamu melakukan hobimu kan bisa, kamu tidak tergantung, tapi teralihkan dengan aktivitas yang kamu suka. Contoh, kamu sukanya sepak bola, ya wes kamu silakan sepak bola. Kan nanti kamu tidak kecenderungan, tidak keseringan melihat. Jadi jangan kamu suka sepak bola lah, asal-asal jangan game. Nah, itu kan malah kamu kecanduan nanti, ya kan? Kamu malah nanti banyak waktunya untuk melihat itu. Selain itu silakan sudah dari kelompok berapa? Nyatanya kelompok 3 sudah cukup? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok 7, silakan. Saya presentasinya sudah bagus, cuma suaranya kurang keras. Pertanyaannya, apa pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari? Apa pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari? Ayo yang lainnya, pertanyaannya disimak, mungkin ada yang bisa menjawab atau nanti menambahi. Apa pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari? Silakan, Melia. Dampak negatifnya yaitu membuat seseorang menjadi penyendiri dan susah bergaul, kurangnya sosialisasi dengan lingkungan, serta tergantikannya kehidupan
berarti apa pengaruh ya media sosial terhadap kehidupan sehari-hari? Bisa pengaruhnya itu bisa baik, bisa buruk terhadap kehidupan sehari-hari. Contoh, baiknya dia bisa membantu apa? Membantu belajar atau membantu Mencari informasi. membantu pekerjaan lebih tepatnya, ya toh? Bisa membantu belajar juga bekerja, ya seperti itu. Tapi negatifnya apa? Kalau berlebihan, ya bisa mengakibatkan hal-hal buruk seperti apa? Malas belajar, ya itu kecanduan, terus apa? Susah berkurangnya sosialisasi, cuek, ya seperti itu. Paham? Jelas? Tidak ada yang mau menambahi? Ada lagi? Ilmi ada? Ada? Oh, Dika silakan. Dika menambahi? Menambahi apa pertanyaan anak? Menambahi, silakan saya dulu. Berfungsi untuk alat komunikasi virtual dampak positif tujuannya untuk belajar. Nah, betul. Ya, ya. Dengan adanya pengaruhnya dalam kehidupan, tadi yang pertama dampak positifnya apa? Nah, berfungsi untuk alat komunikasi secara virtual. Tapi dampak negatifnya yaitu apa? Malas belajar. Bener sih. Ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya ada lagi? Tidak ada? Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Jadi itu tadi dari presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya yaitu ya, sebelum kita lanjut untuk presentasi, Bu Arif akan ice breaking dulu. Ngasalnya ya. Nah, kalian akan Bu Arif kasih ice breaking dan kalian silakan berdiri. Berdiri. Tarik tempat yang luas. Ya, sudah.
Jadi untuk selanjutnya setelah kalian melakukan pendinginan ya, pendinginan. Jadi kalian sudah refreshing. Selanjutnya kalian melanjutkan presentasi dan selanjutnya untuk presentasi yaitu nanti kelompok 3 ya. Silakan nanti kelompok 3 maju. Silakan kelompok 3 maju ke depan semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi pemberaan. Nama saya Ratila, nama saya Sendiri. Ya. Jadi apa? Gak usah bertanya saja langsung ya. Silakan ada yang mau memberi saran? Gak usah. Iya nggak jadi. Silakan yang mau bertanya silakan gitu. Ya, dari kelompok mana yang memberi saran dan komentar? Kelompok 5 dulu. Ayo, laki-laki apa? Terus? Ya, pertanyaannya apa? Apa dampak positif dari media sosial? Apa dampak positif dari media sosial? Sudah jawabannya? Silakan dijawab. Itu jawabannya, kita gunakan untuk belajar dan mengetahui hal baru. Bagaimana kelompok 5? Sudah? Ada yang kelompok lain ingin menambahi dampak positif dari penggunaan media? Ya. Ada yang ingin menambahi lagi? Siapa? Ingin menambahi dampak positif dari penggunaan media? Ada? Dari kelompok silakan kelompok 4 silakan ditambahi.
Ya, tambahan lagi selain untuk belajar tadi apa? Untuk apa tadi? Komunikasi dan apa tadi, Nak? Kamu mendapatkan informasi, ya, itu dampak positifnya, ya. Selain itu ada yang mau bertanya lagi dari kelompok satu dulu. Apa? Kembali lagi. Apakah ketergantungan pada media berpengaruh pada lingkungan apa, Nak? Lingkungan apa? Lingkungan masyarakat. Silakan. Ya, silakan dijawab ya begini. Ya, karena kita cenderung bermain gadget di dalam Jadi kurang bersosialisasi dengan masyarakat. nah, itu dampaknya karena sering gadget. Ketika di rumah, jadinya jarang bersosialisasi dengan siapa? Masyarakat. Di situ kurangnya sosialisasi. Ada lagi yang menambahi? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya ada lagi dari kelompok mana? Dua. Silakan memberi saran dan komentar dan pertanyaan juga. Saran ya. Sini tadi. Apa resiko menggunakan media yang berlebihan? Apa malas belajar? Terus selain itu apa lagi? Sudah? Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada? Lihat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk nomor 3. Ya. Jadi untuk selanjutnya yang presentasi adalah kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Silakan untuk kelompok 5 maju ke depan. Ayo, ya di bawah nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Putri. Kami dari kelompok 5 mau memastikan rapor kami. Keamanan terjadi pada masyarakat sesuai dengan modul. Ketergantungan di masyarakat dengan media secara berlebihan. Berikan aplikasi media yang paling digunakan. Mengapa masyarakat menggunakan media? Karena Misalnya saja, kurangnya waktu belajar membuat seorang penyendiri dan susah dan mudah bergaul. Batasan karena bersosialisasi dan sosialisasi, kurangnya sosialisasi lingkungan, serta kemudian kehidupan sosial. kapan waktu yang tepat tidak menggunakan sesi yang berguna. Setelah kewajiban dan kewajiban selesai. Bagaimana menurut saudara penggunaan media yang baik dan tidak di era sekarang?
Silakan yang mau bertanya. Siapa? Dari kelompok mana tadi? Oh, silakan. Dari kelompok 6. Ayo silakan. Satu-satu dulu. Apa penyebab Komentar dulu nah bagaimana presentasinya, PowerPoint-nya. suaranya kurang jelas? Terus Apa penyebab jika kita terlalu sering menggunakan media sosial? silakan yang mau jawab. Ayo, coba berdiri. Terus belajar apa? Bagaimana untuk kelompok? Nah, sudah. Sudah, kalian. Tidak ada lagi. Selanjutnya ada yang mau bertanya dari kelompok mana? Oh, ini kelompok 4. Ayo, silakan kelompok 4. Start. Kenapa masyarakat sekarang sering disebut generasi bodoh? Nah, itu yang ditanyakan. Mengapa masyarakat sekarang generasi duduk? Karena apa? Sudah ada. Ya, silakan jawab. Sekali berdiri. Karena masyarakat mengkonsumsi media secara berlebihan. Benar mengkonsumsi berlebihan. Lihat, kenapa itu? Karena dari ini rek sikapnya atau posisi. Dia kan ketika melihat HP. Kan kamu gini, ketika kamu duduk dimanapun tempatnya, yang dilihat kan HP gini aja. Ketika jalan gini, ketika duduk gini, ketika di tempat umum, di bis, di mobil, ataupun di stasiun, di kereta, kira-kira apa ini ya? Itu yang disebut dengan menunduk karena terlalu ini melihat gadgetnya, jadi sikapnya ini loh, posisinya itu selalu gini ya, makanya disebut menunduk. Paham? Lanjut, ada pertanyaan lagi? Ya, yang ini satu. Silakan nomor 1, Dino. Apa resiko memakai media yang berlebihan? Apa resiko memakai media yang berlebihan? Ayo. Ayo, Mas, tujuh lain. Apa resiko nih? Ya, jawabannya. Ayo, resiko terlalu lihat. Silakan dijawab. Kurangnya waktu belajar buat seseorang menjadi penyendiri dan cepat bergaul. Itu bagaimana? Sudah? Sudah sesuai? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Terakhir ya untuk kelompok 7. Silakan. Di dalam media sosial banyak sekali informasi yang terkadang belum tentu benar atau hoax. Bagaimana cara mencari informasi tersebut? Bagaimana cara menyikapi hal tersebut, berita sih nggak benar atau hoax? Menyikapi ya tadi ya? Menyaring. Bagaimana menyaring berita sih hoax gitu? Dengan cara apa? Bagaimana menyaring berita yang tidak benar atau hoax? Bagaimana? Dari kelompokmu bagaimana? Kan, tidak benar loh. Kamu menyikapinya, caranya. Nah,
Jadi ya, silakan. Ayo yang lainnya dengarkan. Pak, Prasetyo. Silakan. Tidak percaya mencari informasi yang benar. Nah itu bagaimana untuk kelompok 7 tidak mudah percaya terus mencari informasi yang benar. Benar? Nah, oke. Ada ya? Sudah tidak ada yang bertanya lagi? 7 kan sudah mudah. Ada lagi? Ini silakan kelompok 3. Sebutkan aplikasi apa saja kan yang populer di kalangan remaja. Sebutkan aplikasi apa yang hit di kalangan remaja. Coba. Instagram, TikTok, WA, Bagaimana kelompok 3 sudah? Ya, mungkin kalau kalian ya di kalangan remaja biasanya yang hit itu biasanya game. Kalau aplikasi WA itu kan untuk komunikasi, untuk kalian chatting atau ngobrol. Biasanya aplikasi itu bentuknya game kalau kalian mesti, bener nggak? Apalagi di kalangan cowok mesti itu kebanyakan di HP-nya mesti ada gamenya orang tentang siji. Cewek itu jarang, ya jarang. Cewek ada saling 2, tapi cowok mesti ada gamenya tentang siji. Malah telepon itu 10. Ya, tidak ada lagi yang bertanya? Tidak ada, silakan bisa diakhiri. ya dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi ya kita sudah pembelajaran hari ini sudah selesai dan semua sudah presentasi untuk kegiatan selanjutnya ya. Bu Arin ingin tahu dari kalian semua ya bagaimana pembelajaran hari ini, yaitu ada yang mau berkomentar mengenai pembelajaran hari ini, apa pengetahuan yang kalian dapat dari pembelajaran atau pertemuan kali ini. Silakan, ada yang mau berpendapat. Bagaimana pembelajaran hari ini, menarik nggak? Menarik karena apa? Ada video, terus ada lagi breaking ya itu. Jadi menurut saya menarik. Ya, siapa yang mau merefleksikan? Ayo silakan. Dimana Bu Arin Yunika, di sana kita akan belajar bersama, bersoraklah bersama. Marilah kita bersorak bergembira, bersoraklah bersama. Bersoraklah bersama. Bersorak bergembira, mengenal lingkungan, mengenal masyarakat, dengan berinteraksi dengan teman semua. Bersoraklah bersama. Marilah kita bersorak bergembira. Ya, ya, itu tadi refleksi yang dilakukan. Jadi terima kasih ya untuk refleksinya. Ya, terima kasih ya. Jadi kalian pembelajaran hari ini banyak yang seneng karena apa? Ada apanya? Speaking, kalian senang brain, nanti ada senang otak atau ya, ataupun ada selanjutnya ya. Selanjutnya setelah refleksi silakan ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan, ayo. Ada yang mau menyimpulkan? Ayo, silakan, Sudi. Kita harus membatasi penggunaan media sosial agar kita tidak menjadi generasi mundur. Oh ya, jadi berkaitan dengan artikel tadi ya, menurut Cindy ini kita harus membatasi media sosial agar tidak menjadi generasi menunduk. Benar sekali ya, tepuk tangan untuk Cindy. Ya, jadi pembelajaran hari ini kita membahaskan mengenai interaksi, khususnya interaksi di media sosial. Bagaimana kita harus menjadi apa? Ketika berinteraksi bagaimana?
Bagaimana ketika kita berinteraksi yang baik dan benar ketika di media sosial? Tidak melihat hal-hal yang buruk, caranya itu loh, ya. Bagaimana Adil cara menggunakan media sosial yang baik? Apa? Ya, selain itu, selain melihat, kalian kan di media sosial itu tidak hanya melihat, tapi juga berbicara. Walaupun bicaranya itu lewat WA, itu harus kamu berbicara yang baik, yaitu dengan sopan, dengan bahasa yang baik. Tidak boleh menyebarkan apa? Toksik. Apa? Toksik. Apa? Toksik. Toksik? Apa toksik ya? Racun mangkui. Ya, maksudnya menyebarkan berita yang tidak sesuai itu apa? Ya, jadi kalau membuat berita itu ya harus benar-benar nyata, tidak boleh. Jadi harus membuat itu berita yang benar-benar nyata. Kalau hoax atau berita yang tidak sebenarnya, yaitu bisa dikenai sanksi atau hukuman karena ada pasal yang berkaitan dengan IT. Ya, Revan. Nah, seperti itu. Kalau tulis-tulis dulu, ayo. Ya. Ada lagi? Sudah paham? Paham ya. Jadi untuk materi selanjutnya, ya, kalian pertemuan selanjutnya membahas mengenai ya pembiasaan diri dalam melestarikan lingkungan. Jadi itu pembiasaan diri. Dengan pembiasaan diri tersebut ya dapat melestarikan lingkungan sekitarmu, baik lingkungan alam, sosial dan lain sebagainya. Kamu dibiasakan untuk apa kalau melestarikan? Pastinya hal-hal yang baik. Paham? Jadi silakan di rumah di LKS-nya atau kalian bisa browsing lewat HP kalian mencari materi tentang pembiasaan untuk melestarikan lingkungan. Paham? Ada pertanyaan dari sini sebelum Bu Ain akhiri? Tidak ada? Sebelum kita tutup untuk pembelajaran hari ini, maka kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.